Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dengan judul Langkah Penulisan Proposal PTK Bab 3 dengan pemateri saya sendiri. Teman-teman disimak ya. Nah, kita bahas dulu ya, bahwasanya di bab 3 ini di bagian metodologi penelitian ada 9 submateri. Yang pertama itu jenis penelitian, setting dan subjek penelitian, prosedur umum penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, kriteria keberhasilan penelitian, dan yang terakhir itu ada jadwal penelitian. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada jenis penelitian. Nah, teman-teman, di dalam pembahasan jenis penelitian itu terdapat pengertian atau teori dari jenis penelitian yang kita gunakan. Dan itu juga ditambahkan jenis model yang akan kita gunakan dalam penelitian. Untuk contohnya ini di sini ada proposal di bab 3 di bagian jenis penelitian. Nah, di sini saya menuliskan pendapat para ahli tentang penelitian tindakan kelas nih. Menurut Suharsini Arikunto di dalam buku Parnawi tahun 2020, di sini menjelaskan penelitian tindakan kelas sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Nah, di sini juga di sini saya menjelaskan dua pendapat para ahli. Nah, nanti di bagian bawahnya saya di sini menuliskan ada model-model dalam tindakan model-model tahapan penelitian tindakan kelas, yang mana itu ada model Kurt-Lewin, model John Elliot, model James dan MC Taggart, dan model Dave Abbott. Nah, setelah itu di sini saya tuliskan bahwasanya di dalam proposal ini itu menggunakan penelitian Kurt-Lewin. Di sini saya menjelaskan sedikit informasi tentang pendapat dari Kurt-Lewin. Di sini saya membuat polanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian setting dan subjek penelitian ya teman-teman. Teman-teman, di dalam penjelasan setting ini itu penjelasannya itu terdapat waktu dan tempat penelitian yang akan kita lakukan, dan dituliskan juga alasan mengapa kita memilih tempat penelitian tersebut. Dan sedangkan subjek ini itu penjelasannya tentang beberapa individu yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Nah, untuk contohnya kan di proposal yang sama seperti sebelumnya, itu di bagian setting dan subjek ya teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya tempat pelaksanaannya itu di Madrasah Ibtidaiyah Nis Raya di Jalan Raya Kasangkuda, Lorong Timur, Jawa. Di Jalan Raya Kasangkuda, Lorong Timur Jaya, RT 23, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Nah, di sini saya menjelaskan alasannya ya teman-teman. Yang pertama, alasannya sekolah yang diteliti baru memiliki satu lulusan, dan justru itu kita memilih penelitian di sini. Yang pertama itu alasannya sekolah yang diteliti baru memiliki satu lulusan. Yang kedua itu sudah mendapatkan izin dari pihak sekolah sebelum adanya surat penyetujuan dari kampus keluar. Nah, dan yang ketiga C itu penelitian terjangkau dari segi lokasi, tenaga, dan waktu ya teman-teman. Nah, untuk contoh selanjutnya itu subjek penelitian.
Penelitian ini bersubjek siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raya Kasangkuda dan wali kelas serta peneliti sendiri. Di sini subjeknya itu ini ya, wali kelas dan siswa kelas 6. Dan di sini saya menjelaskan juga jumlah siswa dari kelas 6 itu berjumlah 21 orang. Berarti di sini subjeknya ada wali kelas dan para siswa yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya kita masuk ke bagian prosedur umum penelitian ya teman-teman. Nah, di dalam bagian ini penjelasannya itu terdapat penjelasan teori tahapan dalam penelitian PTK. Nah, jadi gini loh teman-teman, di dalam prosedur penelitian ini, misalnya kita menggunakan penelitian PTK nih, ya kan, yang mana kita ketahui bahwasanya di dalam PTK itu terdapat siklus-siklus. Nah, kita menuliskan penjelasan di setiap siklus itu seperti perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk contohnya teman-teman, di sini saya menggunakan 2 siklus. Di setiap siklusnya saya membuat penjelasan tentang perencanaan. Nah, di bagian perencanaan ini saya menjelaskan perencanaan itu gimana sih gitu. Nah, tapi ini menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan akan dilakukan. Nah, di sini saya juga menjelaskan step by step kegiatan yang ada di perencanaan di siklus pertama. Begini ya teman, mendemonstrasi model pendekatan, materi, seterusnya sampai 6 ini ya teman-teman. Selanjutnya di bagian pelaksanaan tindakan sama saja. Pertama-tama kita jelaskan dulu teorinya. Lalu di sini saya membuat step by stepnya kegiatan pelaksanaan tindakan di siklus pertama. Sama teman-teman, kayak observasi juga. Yang pertama kita membuat penjelasan dari observasi. Yang kedua kita membuat step by stepnya dalam kegiatan observasi. Nah, refleksi juga teman-teman, kita jelaskan dahulu pengertiannya, lalu kita jelaskan lagi kegiatan apa sih yang kegiatan refleksi yang itu gimana di siklus pertama. Nah, lanjut di siklus kedua. Nah, di sini penjelasannya itu sama saja, namun di siklus 2 ini saya tidak menjelaskan ulang kembali teori-teorinya tentang perencanaan, tentang observasi, tindakan pelaksanaan tindakan atau refleksi. Dan di sini saya hanya membuat kegiatan step by stepnya di siklus kedua. Selanjutnya kita masuk ke bagian sumber data ya teman-teman. Nah, kalau di dalam penjelasan sumber data ini itu proposalnya itu terdapat penjelasan sumber data yang kita ambil itu dari mana gitu teman-teman. Nah, kalau sumber data itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sekunder, yang kedua itu primer. Nah, sekunder itu biasanya itu penjelasannya tentang seseorang yang dapat memberi informasi. Dan biasanya ini wajib ya teman-teman. Nah, kalau primer ini itu data yang terampil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau ini itu ada salah satunya, nggak semua wajib. Kan ada tuh banyak data yang terampil sesuai dengan kebutuhan. Kalau semisal kita nggak butuh amat, nggak pakai juga nggak apa-apa teman-teman. Masih sama di proposal sebelumnya. Itu di sini tertulis sumber datanya itu dari wawancara, dokumentasi, proses belajar, RPP, serta LKPD. Nah, di sini saya jabarkan sumber data ini didapat dari informasi wawancara dari sumber siswa dan guru, lalu data
untuk menunjang pelaksanaan penelitian butuhkan dokumen foto untuk dijadikan arsip. Berarti di sini dokumen foto gitu ya teman-teman. Lanjut ke lembar observasi kegiatan guru dan siswa. Lalu yang terakhir ada RPP dan LKPD yang digunakan. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian teknik pengumpulan data ya. Nah, di dalam penjelasan teknik pengumpulan data itu terdapat penjelasan seperti cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Misalnya kita menggunakan wawancara, tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Berarti kita di sini disuruh menjelaskan wawancaranya dalam artian teori wawancara, teori tes, dokumentasi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Untuk contohnya, di sini saya jelaskan dahulu teori dari pengumpulan data itu apa. Dan selanjutnya di sini saya menjelaskan teknik pengumpulan data itu yang menggunakan cara apa. Yang pertama ada observasi, berarti di sini kita jelaskan dahulu observasi itu apa, teorinya tentang apa gitu, teorinya apa saja. Nah, lalu ada catatan harian. Di sini saya gunakan juga ya teman-teman. Di sini kita jelaskan juga teori-teorinya. Ada juga dokumentasi, wawancara, angket. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian keabsahan data. Nah, di dalam keabsahan data ini penjelasan proposalnya itu terdapat kita bagaimana sih tata cara dalam penelitian untuk menyesuaikan data peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya dan agar datanya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, semisal di sini misalnya teknik dalam keabsahan data itu ada ketekunan pengamatan, pengecekan sejawat, triangulasi, dan masih banyak lainnya teman-teman. Nah, untuk contohnya itu masih di dalam proposal yang sama dengan sebelumnya. Di sini saya menggunakan keabsahan data dengan model tindakan yang terdapat dalam siklus dan triangulasi. Berarti di sini saya membuat keabsahan datanya itu yang pertama itu telah model tindakan. Di sini saya telah dahulu rencananya gimana itu setelah terus kedua selesai, pelaksanaan tindakan itu bagaimana, terus observasinya itu bagaimana, referensinya itu gimana. Nah, selanjutnya saya jelaskan triangulasi nih. Kalau triangulasi ini saya jelaskan di sini triangulasi sumber. Itu pokoknya di sini itu menjelaskan teori-teori di dalam triangulasi. Di sini yang ada proteksi sumber, triangulasi teknik, dan ada triangulasi waktu. Nah, teman-teman, selanjutnya masuk ke bagian teknik analisis data. Nah, di dalam teknik analisis data itu menjelaskan cara pengelolaan hasil penelitian yang diambil dari teori dalam buku. Nah, semisal kita membuat teknik analisis data ini tidak bisa mikir-mikir sendiri bagaimana sih caranya gitu. Tapi kita harus mengambil dari teori yang didapat dari buku, jurnal, atau sebagainya ya. Nah, dalam teknik analisis data itu ada dua bagian di dalam PTK ini, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa sih kualitatif itu? Kualitatif itu menjelaskan analisis data dengan kata-kata, dengan kata kita sendiri. Namanya kan kualitatif nih. Nah, bagaimana sih dengan kuantitatif? Kuantitatif itu menjelaskan dengan hitungan, jadi kayak ada rumus-rumusnya gitu teman-teman. Contohnya masih sama ya. Di sini saya jelaskan dahulu teknik analisis data itu bagaimana. Dan saya di sini mengambil dari para ahli teori-teorinya. Nih di sini saya membuat teori teknik analisis data sebagaimana yang dikatakan IGAK di tahun 2008. Dapat dilakukan secara bertahap. Nah, di sini saya
Di sini saya di sini saya menjelaskan reduksi data itu bagaimana. Pokoknya tahapan-tahapan yang ada di analisis data yang saya ambil di teori yang saya pilih. Itu saya menjelaskan reduksi data, mendeskripsikan data, dan menyimpulkan atau memberi makna terhadap data. Di sini yang nomor 1 ini reduksi data. Di sini saya juga mengambil referensi para ahli menurut Patilia tahun 2015. Di bagian deskriptif saya mengambil teori dari para ahli, pendapat dari Anonim 2015 dalam buku Lewis dan Moncayo tahun 2016. Selanjutnya itu di bagian penarikan kesimpulan. Di sini saya mengambil nih, kalau di bagian penarikan kesimpulan ini itu saya menggunakan rumus. Itu ada data observasi aktivitas guru dan siswa, dan juga data belajar siswa menggunakan rumus juga. Nah, selanjutnya itu di bagian kriteria keberhasilan penelitian. Nah, di dalam kriteria keberhasilan penelitian ini, penjelasannya biasanya itu kita menjelaskan ukuran atau patokan dalam menentukan penelitian yang dilaksanakannya. Yang kita laksanakan berhasil atau tidak nih nantinya gitu. Ada patokannya. Nah, di dalam penjelasan ini seperti biasa kita ambil materi dari teori, buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, dan jangan lupa diparafrase ya teman-teman, takutnya nanti bakal kena plagiasinya tinggi teman-teman. Nah, selanjutnya itu di bagian jadwal penelitian. Nah, kalau di bagian ini biasanya penjelasannya itu menggunakan tabel dikarenakan di sini menggunakan jadwal penelitian atau rencana penelitian yang akan kita laksanakan. Untuk contohnya teman-teman, teman-teman itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.